Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Al-Amin, kelas A, NIM 23630003. Baik, mungkin saya melanjutkan lagi untuk RPS 14 mengenai peran dan fungsi kontraktor dalam pelelangan. Pelelangan proyek, pengertian, jenis tahapan, hingga tips sukses menang tender. Apa itu pelelangan? Pelelangan adalah suatu mekanisme pemilihan penyedia jasa kontraktor yang dilakukan secara kompetitif dan transparan. Tujuan utama dari pelelangan adalah untuk mendapatkan penawaran terbaik, baik dari segi harga, kualitas, maupun waktu pelaksanaan proyek. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari persiapan, dokumen lelang, pengumuman lelang, pengajuan penawaran, evaluasi penawaran, hingga penentuan pemenang. Setiap tahapan memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa proyek akan dikerjakan oleh kontraktor yang kompeten dan terpercaya. Mengapa pelelangan penting? Pelelangan memiliki peran yang sangat fatal dalam dunia proyek. Beberapa alasan mengapa pelelangan penting antara lain. Transparansi. Proyek pelelangan yang terbuka dan transparan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Akuntabilitas. Pelelangan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Harga terbaik. Memiliki kompetisi yang sehat. Pelelangan memungkinkan pemilik proyek untuk mendapatkan penawaran harga terbaik dari para kontraktor. Kualitas terbaik. Pelelangan mendorong para kontraktor untuk memastikan penawaran dengan kualitas terbaik agar dapat menangkan proyek. Jenis-jenis pelelangan. Terdapat beberapa jenis pelelangan yang umum digunakan antara lain. Yang pertama, pelelangan terbuka. Pada pelelangan terbuka, semua peserta dapat melihat penawaran yang diajukan oleh peserta lain. Hal ini memungkinkan terjadinya persaingan harga yang lebih ketat sehingga pemilik proyek dapat memperoleh harga terbaik. Yang kedua, pelelangan tertutup. Berbeda dengan pelelangan terbuka, pada pelelangan tertutup, penawaran yang diajukan peserta dirahasiakan hingga batas waktu yang ditentukan. Setelah batas waktu tersebut sesuai penawaran akan dibuka secara bersamaan. Yang ketiga, pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas hanya diikuti oleh peserta yang diundang secara khusus oleh pemilik proyek. Biasanya peserta yang diundang adalah kontraktor yang memiliki reputasi baik dan pengalaman relevan dengan proyek yang ditawarkan. Yang keempat, pelelangan elektronik. Pelelangan elektronik atau e-lelang digunakan secara online melalui platform khusus. Metode ini memungkinkan peserta dari berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam pelelangan tanpa harus hadir secara fisik. Tahapan proyek pelelangan. Proyek pelelangan terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai setiap tahapan. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting dalam proses pelelangan. Pada tahap ini, pemilik proyek harus yang pertama menetapkan tujuan dan lingkup proyek, menentukan secara jelas tujuan proyek yang akan dilaksanakan termasuk jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, dan target waktu penyelesaian. Yang kedua, menyusun dokumen lelang. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses yang akan dilaksanakan, termasuk jenis menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pelelangan seperti kerangka acuan kerja atau KAK, syarat-syarat umum dan khusus, serta dokumen lainnya yang relevan.
Yang ketiga, menentukan kriteria evaluasi penawaran. Menetapkan kriteria yang harus yang digunakan untuk mengevaluasi penawaran dari para peserta, seperti harga, kualitas, pengalaman, dan kemampuan teknis. Pengumuman lelang. Setelah tahapan persiapan selesai, pemilik proyek akan mengumumkan lelang kepada publik. Pengumuman lelang dapat dilakukan melalui berbagai media seperti website resmi, surat kabar, majalah, atau media sosial. Informasi yang harus dicantumkan dalam pengumuman lelang antara lain: yang pertama, nama dan alamat pemilik proyek. Informasi mengenai pemilik proyek yang menyelenggarakan lelang. Jenis dan lingkup proyek. Menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilelangkan, termasuk spesifikasi teknis dan lokasi proyek. Syarat-syarat lelang. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, seperti kualifikasi perusahaan, pengalaman kerja, dan kemampuan finansial. Waktu dan tempat pendaftaran. Informasi mengenai waktu dan tempat pendaftaran bagi peserta yang berminat mengikuti lelang. Tata cara pengajuan penawaran. Produser yang harus diikuti oleh peserta dalam mengajukan penawaran. Yang ketiga, pendaftaran peserta. Pada tahap ini, calon peserta lelang akan mendaftar. Untuk mengikuti proses pelelangan, peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek, seperti memiliki izin usaha yang sesuai, pengalaman kerja yang relevan, dan kemampuan finansial yang memadai. Setelah pendaftaran, peserta akan mendapatkan dokumen lelang yang berisi informasi lengkap mengenai proyek yang akan dilelangkan. Peserta juga akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait dengan dokumen lelang. Keempat, pengajuan penawaran. Setelah mempelajari dokumen lelang, peserta akan menyusun dan mengajukan penawaran kepada pemilik proyek. Penawaran harus mencakup informasi mengenai harga. Harga yang ditawarkan oleh peserta harus melaksanakan proyek. 2. Metodologi, metode atau cara kerja yang akan digunakan oleh peserta dalam melaksanakan proyek. 3. Jadwal kerja. Rencana kerja yang terperinci mengenai waktu pelaksanaan setiap tahapan proyek. 4. Kualifikasi perusahaan. Informasi mengenai kualifikasi perusahaan peserta termasuk pengalaman kerja, kemampuan teknis, dan sumber daya yang dimiliki. Kelima, evaluasi penawaran. Setelah batas waktu pengajuan penawaran berakhir, pemilik proyek akan melakukan evaluasi terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi penawaran dapat dilakukan secara teknis dan finansial. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai kemampuan teknis peserta dalam melaksanakan proyek, sedangkan evaluasi finansial bertujuan untuk menilai harga yang ditawarkan oleh peserta. Pengumuman pemenang. Setelah proses evaluasi selesai, pemilik proyek akan mengumumkan pemenang lelang. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran terhadap berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah pengumuman pemenang, pemilik proyek akan menandatangani kontrak kerja dengan pemenang lelang. Kontrak kerja ini akan menjadi dasar hukum dalam melaksanakan proyek. Tips mengikuti pelelangan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam mengikuti proses pelelangan. Yang pertama, memahami dokumen lelang. Membaca dan pahami seluruh dokumen lelang dengan teliti. Jika ada hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada panitia lelang. Yang kedua, persiapan penawaran dengan matang. Susun penawaran Anda dengan baik dan lengkap, sertakan semua informasi yang diminta dalam dokumen lelang. Ketiga, tunjukkan kualifikasi dan pengalaman. Lampirkan bukti kualifikasi dan pengalaman perusahaan Anda. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pemilik proyek terhadap kemampuan Anda. Yang keempat, jaga komunikasi dengan panitia lelang.
Tetap jalan komunikasi dengan baik dengan panitia lelang, tanyakan jika ada informasi tambahan atau perusahaan terkait dengan proyek atau proses lelang. Kesimpulan, pelelangan adalah proses yang sangat penting dalam pemilihan kontraktor proyek. Dengan memahami proyek atau proses pelelangan secara menyeluruh, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan proyek yang Anda inginkan. Sekian dari saya untuk RPS 14 mengenai peran dan fungsi kontraktor dalam pelelangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.